Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton setia Al-Hamid Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umat manusia. Salah satunya adalah adab ketika berbicara. Dianjurkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengatakan hal-hal yang baik saja. Jika tidak mampu, maka lebih baik diam. Hal tersebut disampaikan ke dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW, hadis tersebut adalah perintah agar seseorang muslim dapat menjaga lisannya, dan kalau tidak bisa menjaga lisannya, kita sebagai muslim disarankan untuk diam saja. Di zaman modern sekarang ini, ketajaman lisan kadang juga terjadi dalam aktivitas di media sosial melalui status WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sudah semestinya kita sebagai umat muslim dan muslimah membuat status di media sosial yang semestinya tidak menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti perasaan orang lain. Lebih baik kita menggunakan media internet ataupun membuat status di media sosial untuk berbagi ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama. Memang tidak semua orang bisa berbuat seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk diam saja jika dia merasa tidak mampu melakukan hal tersebut. Hadis berkata baik atau diam selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Begitu pentingnya sikap ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai tanda iman seseorang. Ini memberitahukan isyarat bahwa seseorang yang ingin berbicara hendaklah ia pikir-pikir dahulu. Jika terlihat tidak ada menyinggung atau menyakiti perasaan seseorang, ia boleh berbicara. Namun, jika tanda-tanda menyinggung perasaan seseorang, sebaiknya dia diam. Maka dari itu, pemirsa setia Al-Hamid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menjaga setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kita agar terpelihara dan terselamatkan dari fitnah dan kejahatan lainnya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Pertama-tama, niat merupakan unsur yang sangat penting di setiap langkahnya. Niat merupakan penentu diterima atau tidaknya amal-amal yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang artinya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung di niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita berbanyak niat baik agar menjadi umat yang kaya dengan niat dan menjadi umat yang baik. Niat bukan sekadar ucapan nawaitu, saya berniat, namun niat memiliki hubungan dengan azam, yaitu kekuatan dan dorongan hati yang kuat. Niat yang kuat mampu mengubah seluruh kehidupan seseorang, karena dengan niat itulah yang akan kita pikirkan. Apa yang kita doakan
apa yang kita inginkan dan kemudian akan berubah pada suatu tindakan. Akan menjadi baik atau buruk tentu sesuai juga dengan niat kita, baik atau buruk juga. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ketahuilah, jika kita berniat ingin melakukan sesuatu atau perbuatan yang baik, bahkan sebelum kita melakukannya, hanya berniat saja, kita sudah mendapatkan pahalanya, apalagi melaksanakan niatnya. Tapi jika kita berniat ingin melakukan perbuatan buruk, tapi kita tidak melaksanakan niatnya, kita tidak mendapatkan dosa. Demikianlah tausiah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada bulan puasa ini kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari akhir. Penonton setia channel Al-Hamid, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan selalu berbuat kebajikan kepada siapa saja. Sebaliknya, Islam melarang kepada umatnya berbuat zalim dan aniaya terhadap orang lain. Agama Islam mendidik kepada setiap orang yang beriman dengan ajakan menaati perintah-perintah Allah dan selalu menjalankan kebajikannya. Diperintahkan kepada setiap orang Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam kemaksiatan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam hal positif dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam hal negatif. Setiap permusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Ibnu Jarir berkata, yang dinamakan dosa adalah meninggalkan sesuatu yang diperintah Allah, sedangkan arti permusuhan dalam melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah dalam agama dan melampaui apa yang telah diwajibkan Allah atas setiap individu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.